Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, ataupun sore untuk rekan-rekan mahasiswa Prodi Magister Psikologi ya. Hari ini saya akan membahas mengenai scoping review. Nah, ini mohon diperhatikan dengan baik, dicermati ya. Teman-teman juga nanti kalau misalnya mau mendalami seperti apa sih scoping review, bisa membaca dari e-books yang sudah saya lampirkan ya, linknya ya. Di situ ada buku dari Purcell juga ya, terus kemudian bisa lihat dari contoh-contohnya ya. Nah, hari ini kita akan membahas scoping review, terutama mengenai apa scoping review, kemudian juga bagaimana cara melakukan scoping review. Nah, scoping review ini nanti yang akan teman-teman lakukan gitu ya, ataupun yang akan teman-teman buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah ini gitu ya. Harapannya apa? Harapannya nanti pada saat teman-teman sudah membuat scoping review, nantinya di sini teman-teman sudah mulai memiliki feel gitu ya, bagaimana sih melakukan sintesis evidence gitu ya, penelitian berbasis evidence sintesis gitu. Dan kemudian juga apa namanya bisa mempergunakan tugas akhir dari mata kuliah ini untuk dipublikasikan gitu ya. Oke. Pengertian scoping review dulu. Apa sih scoping review? Ya, pastinya scoping review ini merupakan bagian dari evidence synthesis research ya, ataupun penelitian-penelitian yang berbasis bukti yang kemudian disintesakan ya. Jadi sebenarnya sama juga ya, di mana sebenarnya kalau kita bicara tentang systematic literature review, kita bicara tentang meta analysis, ataupun yang kemarin kita bahas tentang kualitatif gitu ya, metasintesis gitu, itu juga apa namanya merupakan jenis penelitian yang sama. Nah, tetapi kan memang tujuannya berbeda gitu ya. Nah, kalau scoping review sendiri karena itu adalah scope gitu ya, jadi ini yang akan dibutuhkan ataupun tujuannya adalah memang ingin meraih ataupun ingin memberikan informasi yang seluas mungkin gitu ya, ingin memberikan informasi yang istilahnya lebih lengkap dan menyeluruh gitu ya, bukan kepada kedalaman ataupun bukan kepada efektivitas gitu ya. Kalau kita bicara tentang systematic literature review, biasanya sudah lebih spesifik. Biasanya sudah meliputi misalnya ada dua variabel ataupun kita bicara tentang ada dua apa namanya bentuk treatment ataupun bentuk terapi yang dipergunakan gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita bicara tentang apa namanya meta analysis gitu ya. Meta analysis kita sudah bicara tentang efek gitu ya, dampak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada saat kita meneliti ataupun kita mempergunakan scoping review ini, kita memang ingin melakukan mapping. Jadi kita ingin memetakan penelitian-penelitian yang terlebih dahulu ya. Jadi sifatnya memang di sini biasanya dipergunakan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya baru ataupun belum terlalu banyak dan apa namanya dan belum terlalu banyak dihubungkan dengan ataupun apa namanya diuji cobakan dengan variabel-variabel yang tertentu seperti misalnya ya contohnya kalau kita bicara tentang dukungan sosial dengan stres, dukungan sosial dengan stres itu penelitiannya udah banyak banget. Sudah banyak penelitian yang apa namanya yang memperkenalkan tentang dukungan sosial dengan stres bahwa yang namanya dukungan sosial itu beneficial gitu ya untuk mengatasi stres. Kita semua udah tahu itu. Dan sudah banyak sekali penelitian. Bahkan dari zaman saya kuliah ya. Saya kuliah tuh S1 skripsi saya tuh tentang apa namanya tentang stres dan dukungan sosial juga gitu ya. Nah, di sini makanya kenapa kita tidak bisa mempergunakan scoping review apabila kita ingin melihat biasanya keterhubungan antara dua variabel ataupun efek dari sebuah treatment dan lain sebagainya ya. Kita lebih ke arah treatmentnya itu seperti apa sih, penerapannya bagaimana sih, jenis-jenisnya apa sih gitu ya. Terus kemudian kendala-kendala yang dihadapi apa sih. Jadi lebih ke arah
memang untuk mengetahui karakteristik gitu ya dan bagaimana diterapkan dan informasi-informasi mengenai hal tersebut seperti apa. Jadi memang kita tidak ingin bertujuan untuk melihat hubungan, pengaruh ataupun efek gitu ya kalau kita bicara tentang scoping review. Nah, di sini juga scoping review bisa kita gunakan untuk mengklarifikasi definisi atau konsep-konsep dasar dari sebuah topik. Tadi ya, misalnya ya kita pengen lihat, oh ada teori, misalnya teori of planned behavior gitu ya. Terus kemudian kita pengen ngelihat ya efektivitasnya tuh apa aja dari teori of planned behavior. Terus kemudian pernah dipergunakan untuk memetakan ataupun untuk mengetahui perilaku-perilaku seperti apa gitu ya untuk teori of planned behavior. Dan terus kemudian teori of planned behavior ini isinya apa saja. Terus kemudian alat ukur yang dipergunakan apa ya. Nah, itu bisa tuh kita menggunakan scoping review ya. Makanya scoping review ini digunakan pada saat sebuah topik ini belum direview secara menyeluruh atau bersifat kompleks. Jadi memang baru ya apa namanya penelitiannya masih cukup baru, masih belum terlalu banyak dihubungkan dengan variabel-variabel lain dan tujuannya memang kita bukan untuk melihat efek atau menghubungkan ataupun membandingkan dengan konstruk ataupun dengan treatment-treatment yang sejenis gitu ya. Nah, sehingga tujuannya adalah untuk merangkum, menyebarluaskan pengetahuan, mengidentifikasi gap pengetahuan, dan merekomendasi penelitian yang akan datang. Nah, ini kurang lebih hampir sama ya dengan literatur review ataupun tipe-tipe evidence synthesis yang lain. Ya, nah, oleh karena itu sifatnya eksploratory ya, sehingga dapat menggunakan beragam pendekatan penelitian. Kalau kemarin kita udah bahas kualitatif gitu ya, memang kan kualitatif ya kualitatif aja gitu ya. Terus kemudian SLR biasanya kuantitatif, apalagi kalau kita bicara tentang meta gitu ya, meta analysis, ya biasanya statistik gitu ya, kuantitatif. Nah, kalau scoping review ini kita bisa mix ya antara kuanti dan kuali. Jadi sifatnya eksploratory. Sifatnya di sini adalah memang untuk mengeksplor, untuk menjelajah, untuk mengetahui karakteristik dan lain sebagainya, ya. Sehingga fokusnya itu pada keluasan dibandingkan kedalaman. Ya, nah ini beda antara scoping review dan systematic review. Pada saat kita bicara tentang scoping review, biasanya memiliki pendekatan yang eh, lebih luas, sorry ya, bukan lebih luar ya, lebih luas untuk memetakan hasil penelitian dan menghasilkan pertanyaan penelitian yang juga lebih luas, gitu ya. Jadi pendekatannya lebih luas, pertanyaan penelitiannya juga lebih luas, tidak terlalu spesifik. Ya, sedangkan kalau systematic review atau systematic literature review, pertanyaan penelitiannya lebih spesifik dan batasan-batasannya juga lebih rigid. Nanti makanya kita lihat ya bahwa apa namanya untuk menyusun pertanyaan penelitian, tujuan dan lain sebagainya menggunakan apa namanya formulasi yang lebih apa lebih luas dan tidak terlalu spesifik ya. Nah, oleh karena itu di sini scoping review digunakan untuk memetakan konsep kunci atau informasi penting dari sebuah topik ya. Jadi konsep kuncinya apa? Jadi kalau kita misalnya mau meneliti tentang bagaimana sih penerapan dari apa namanya digital mental health application gitu ya, aplikasi-aplikasi yang untuk meningkatkan kesehatan mental gitu ya. Nah, di situ kita harus temukan konsep kuncinya apa ya. Konsep kunci itu misalnya ya jenisnya seperti apa. Ya, apa definisinya? Terus kemudian service yang diberikan dari mental health digital application itu seperti apa? Ya. Jadi time, location, dan source. Tidak hanya mengenai efektivitas dari sebuah intervensi. Jadi tidak hanya mengenai apakah mental health digital application ini mampu mengatasi depresi atau enggak gitu ya. Tapi lebih ke arah apa sih si mental health digital application itu gitu ya. Nah, sedangkan kalau systematic review biasanya menganalisis efektivitas sebuah intervensi atau kekuatan hubungan dari variabel. Ya, nah scoping review juga di sini menggunakan beragam desain penelitian guna memperoleh pengetahuan yang seluas mungkin. Ya, jadi di sini kita bisa mix ya antara kuanti dan kuali. Ya, nah di sini systematic review pendekatan penelitian biasanya digunakan untuk memperdalam saja atau biasanya
Kalau meta analysis ya biasanya kuantitatif aja gitu ya. Sedangkan kalau systematic literature review di sini kita bisa menggunakan misalnya meskipun sama-sama kuanti ya nggak selalu randomized control trial, bisa juga nanti menggunakan penelitian yang korelasional ataupun yang cross sectional. Nah, tahapannya bagaimana? Tahapannya pasti di sini kita ada dari Arski dan O'Malley gitu ya, di mana tahapan pertama adalah mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Jadi di sini tentunya teman-teman diharapkan menyusun pertanyaan penelitian sebelum melakukan apa namanya pencarian data tersebut. Ya, yang kedua adalah mengidentifikasi penelitian yang relevan. Jadi mengidentifikasi database yang digunakan apa, keywords yang akan digunakan apa, penggunaan Boolean, kriteria inklusi dan eksklusinya. Tahapan ketiga di sini pemilihan penelitian. Jadi kita akan deskripsikan artikel yang didapatkan apa dan yang dihapus apa berdasarkan dari kriteria yang telah ditetapkan. Nah, tahap keempat adalah kita charting the data. Ya, kita mengorganisasikan hasil penelitian kita. Sudah kita kumpulkan, sudah kita saring dari kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian baru kita organisasikan atau kita coba petakan ya sehingga menjadi sebuah apa namanya eh, hasil analisis yang mudah dipahami gitu ya. Nah, tahapan kelima adalah menggabungkan, menyimpulkan dan melaporkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini diorganisasi berdasarkan tema dan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Ya, nah di sini disarankan melakukan konsultasi dengan expert. Nah, pertama judul ya. Nah, judul ini memang harus menggambarkan dari keseluruhan penelitian ya, di mana di sini harus mencantumkan kata-kata scoping review-nya ya. Jadi itu khasnya ya, ciri khasnya dari penelitian-penelitian SLR, meta-analisis dan lain sebagainya. Di sini metode ataupun desain dari penelitiannya harus dicantumkan di dalam judul penelitiannya ya. Nah, meliputi di sini PCC ya, populasi, population, concept, and context. Jadi PCC ya, di mana populasi itu partisipannya siapa, konsepnya tuh apa, fenomena of interestnya, dan konteksnya, settingnya atau bidang keilmuannya. Ya, nah dari konsep PCC ini yang kemudian nanti kita akan susun menjadi banyak hal ya. Jadi teman-teman di sini harus apa namanya eh, harus menentukan terlebih dahulu PCC-nya itu apa. Nah, nanti di situ bisa menjadi judul, bisa menjadi tujuan penelitian dan kemudian menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, contohnya ya, ada penelitian dengan judulnya Home Care Safety Medication Management with Older Adults. Ya, a scoping review of quantitative dan qualitative evidence. Ya, jadi di sini kita udah bisa lihat ya. Ada penelitian yang sifatnya kuantitatif, ada penelitian yang sifatnya kualitatif yang bisa kita jadikan satu gitu ya. Dan di sini populationnya apa kira-kira? Nah, betul ya, populationnya adalah older adults ya. Jadi orang dewasa yang sudah lebih tua, mungkin sekitar umur 65-an ke atas gitu ya. Nah, terus kemudian konsepnya apa atau phenomenon of interest-nya apa? Ya, di sini phenomenon of interest-nya adalah medication management ya, indication management. Dan terus kemudian konsepnya apa ataupun konteksnya apa berupa home care. Ya, jadi di situ ada home care safety, medication management. Ya, nah di situ adalah konteksnya dan itu adalah konsepnya. Ya, nah di sini yang harus nanti teman-teman jadikan pertanyaan penelitian dan selanjutnya. Ya. Nah, konsepnya kan memang medication management ya. Medication management kan kalau kita bicara tentang medication management berarti kita bicara tentang bagaimana sih pemberian obat, kemudian pengawasan segala macam bagaimana gitu kan ya. Nah, itu tetapi di dalam konteks home care. Home care itu adalah di rumah. Kan medication management juga bisa diterapkan di rumah sakit ya. Sehingga di sini untuk konteksnya adalah home care gitu kan ya. Oke, nah latar belakang. Di sini latar belakang harus menggambarkan konsep-konsep yang lengkap. Jadi pada saat nanti teman-teman akan menuliskan sebuah latar belakang, harus tergambarkan konsep-konsep yang lengkap. Ya, bagian-bagian dari konsep ataupun konstruk yang akan diteliti, definisi-definisi penting, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya.
bagaimana menuliskan latar belakang dari scoping review seperti apa. Misalnya ya, pada judul scoping review, physical activity and social functioning in young people with autism spectrum disorder. Ya, berarti kan kalau di sini kan apa namanya eh, bahwa untuk yang populationnya kan di sini adalah young people with autism spectrum disorder, ya. Terus kemudian di sini adalah yang disebut dengan fenomenanya adalah physical activity, ya. Dan kemudian social functioning di sini adalah konsepnya, ya. Konteks, konsep itu physical activity, konteks social functioning, ya. Nah, ini memang kalau di penelitian yang scoping review yang ini banyak juga ya, selain dia nanti melihat physical activity-nya apa, dia juga melihat apakah ada hubungannya ya dari physical activity dengan social functioning. Apakah individu muda yang dengan autism spectrum disorder yang memiliki physical activity ini dia social functioningnya jadi lebih baik atau enggak. Nah, makanya nanti terus kemudian di dalam penelitiannya dia akan menggambarkan jenis-jenis physical activity-nya apa saja dan lain sebagainya. Ya, nanti kita lihat ya. Pendahuluannya tentunya akan membahas ya. Pertama, tentunya kita akan selalu bahas di sini adalah population-nya dulu ya, yang people-nya. Ya, bahas dulu autism spectrum disorder-nya itu apa, definisinya bagaimana gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punya prevalensi, demografi segala macam silakan masukkan di situ. Dan terus kemudian sesudah itu baru masuk kepada physical activity. Physical activity pengertiannya apa dan manfaatnya bagaimana ya. Terutama pada treatment individu dengan ASD ini ya. Nah, terus kemudian juga manfaat social intervention pada ASD ya. Nah, terus kemudian di sini ada gap penelitian dan hasil penelitian yang berbeda dari hasil penelitian yang sebelumnya. Ya, tetap ada ya gap penelitiannya seperti apa ya. Model-model teoritis yang mendukung topik, tujuan penelitian, dan kenapa penelitian ini penting dilakukan. Nah, nanti silakan teman-teman bisa baca ya. Sepertinya sih sudah saya lampirkan ya jurnal dengan judul ini. Nah, pada saat kita sudah menentukan PCC-nya apa, tentunya kita akan menentukan pertanyaan penelitian ataupun tujuan penelitiannya. Ini masih tentang yang home care tadi ya. Nah, di sini harus jelas sesuai dengan judul juga pertanyaan serta tujuan penelitiannya. Menjadi penentu untuk kriteria inklusi dan eksklusi ya. Contohnya ya tujuan penelitiannya. In our exemplar scoping review, the objective of the review were focused on the pertinent issue specifically related to medication management for individuals living at home and receiving home care services ya. Nah, itu adalah tujuan penelitiannya. Biasanya tujuan penelitian ada di paragraf paling bawah gitu ya, sesudah nanti kita menuju methods ya. Nah, di sini ada tujuannya adalah untuk apa namanya melihat isu-isu yang muncul gitu ya yang berhubungan dengan medication management terutama untuk individu-individu yang tinggal di rumah dan menerima home care service ya. Nah, dari tujuan penelitian ini akan turun menjadi pertanyaan penelitian. Nah, ini wajib ya. Teman-teman wajib punya tujuan penelitian dan kemudian wajib juga punya pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian inilah yang nanti kemudian harus bisa dijawab oleh hasil scoping review teman-teman semua. Ya. Pertanyaan penelitian pertama, what are the issues encountered by individuals, family, caregivers, and healthcare providers related to the medication management? Ya, jadi isu-isu apa saja, permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemui pada individu-individu, keluarga maupun caregiver gitu ya. Jadi ini luas banget ya. Jadi bukan hanya only related to individuals, but also to the surroundings ya, including the caregivers and then also the families ya. Terutama adalah orang-orang yang menerima apa namanya yang menerima ininya ya apa namanya medication management di rumah ya. Nah, itu pertanyaan penelitian yang pertama. Isu-isu apa saja? Pertanyaan penelitian yang kedua adalah
What are the documented errors or adverse events that occur in this population that relate to the management of their medication? Apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang mungkin genting gitu kali ya, yang terjadi pada pemberian medication management di rumah ini, ya. Terus kemudian sesudah tadi ada errornya, what strategies have been implemented and evaluated in the home setting that address the issues related to the medication management. Ya, jadi apa-apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi isu-isu tadi, gitu ya. Jadi sebenarnya cukup sederhana tujuan penelitiannya dan luas ya. Kalau kita lihat ya, dia tidak hanya melihat apakah medication management ini menyembuhkan ataupun membuat orang menjadi lebih baik gitu ya. Tetapi cuman dilihat ini kira-kira apa aja sih masalah-masalah yang ditemukan dan kira-kira bagaimana mengatasi masalah tersebut. Ya, nah itu sudah bisa menjadi sebuah scoping review tersendiri. Ya, nah tadi juga sudah dijelaskan bahwa PCC ini yang nantinya akan menjadi kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, nah di sini kriteria inklusi dan eksklusi digunakan untuk menyeleksi ya artikel-artikel mana yang memang akan dimasukkan ke dalam review. Nah, ini akan dijadikan rasionalisasi dan justifikasi pemilihan kriteria inklusi yang akan dimasukkan ke dalam penelitian kita. Nah, oleh karena itu kriteria inklusinya meliputi PCC juga, ya. Jadi kita hanya akan mengambil penelitian-penelitian dengan partisipan adalah older adults. Tadi kan older adults ya. Nah, kita harus definisikan dulu older adults ini berapa tahun, ya. Artinya usianya 65 tahun atau lebih, ya. Dan tadi kan adalah older adults yang menjalani home care gitu kan ya. Berarti yang menjalani perawatan di rumah, ya. Nah, ini di sini penelitiannya bisa melibatkan ya provider jasa kesehatan ataupun caregiver. Tadi kan pertanyaan penelitiannya juga meliputi caregiver ya, sehingga di sini ada caregiver juga, ada provider jasa kesehatan juga. Nah, konsepnya tadi kan medication management gitu kan ya. Berarti kita hanya akan melibatkan artikel-artikel dengan tema medication management. Medication management yang diberikan oleh siapapun ya. Bisa sebagai dari provider maupun families maupun caregiver ya kan. Biasanya kan kalau kita ngasih obat, ngasih perawatan kepada orang tua kita gitu kan ya, itu kan bisa siapa aja, bisa misalnya tenaga kesehatan, kita bisa mendatangkan suster ataupun dokter atau siapa, atau diri kita sendiri gitu ya. Karena memang di rumah kita yang merawat, ya udah kita sendiri yang memberikan. Ya, berarti apa namanya medication management yang diberikan oleh ya provider, healthcare provider, diberikan oleh caregiver, bisa juga diberikan oleh families, ya. Nah, terus kemudian konteksnya bagaimana? Konteksnya terutama di sini adalah home care. Berarti nanti untuk medication management yang diberikan di misalnya di hospital setting, berarti itu tidak akan kita gunakan. Ya. Nah, untuk kriteria eksklusinya kita bisa gunakan misalnya bahasa yang digunakan, apakah bisa diakses atau tidak, tahun penerbitan dan lain sebagainya. Yang pasti kriteria eksklusi bukan berarti kebalikan dari kriteria inklusi. Ya. Berarti apa nih misalnya kita bilang kriteria eksklusinya medication management yang diberikan di rumah sakit ataupun misalnya selain dari lansia gitu ya bisa juga sih sebenarnya tapi kan itu kan sebenarnya sudah menjadi kriteria inklusi kita. Kriteria inklusi adalah biasanya kita nanti bisa melengkapi gitu ya, melengkapi di mana kita nanti bisa menyaring dengan lebih baik lagi. Nah, ini ya tahapan tiga tahapan pencarian ya. Ini sesuai dengan JBI Systematic Reviews ya. Pertama pastinya adalah kita menentukan database dulu ya. Databasenya dari mana? Database psikologi biasanya kita bisa pakai PsycInfo, kalau pendidikan bisa pakai ERIC, kalau kesehatan misalnya bisa pakai PubMed ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman mau pakai Scopus juga bisa atau mau pakai Science Direct juga bisa ya. Kalau Science Direct di sini biasanya cukup banyak juga sih dan artikelnya biasanya bagus-bagus. To be honest, memang Science Direct nih artikelnya lebih bagus-bagus dibandingkan Google Scholar. Cuman kalau Google Scholar memang di sini artikel bahasa Indonesia juga ikut. Kalau Science Direct kan biasanya berbahasa Inggris semua. Ya.
Nah, terus kemudian carian artikelnya, bagaimana kita mencari artikel dengan menggunakan keywords atau index terms ya. Keywords yang dipakai apa? Sekali lagi, keywordsnya adalah pakai PCC tadi, berarti older adults gitu kan ya. Terus kemudian apa lagi? Misalnya kita healthcare provider ya, terus kemudian medication management and home care misalnya. Ya, kita nanti pakai booleannya. Nah, baru terus kemudian kita pencarian artikel bisa juga dari daftar pustaka, dari artikel-artikel yang sudah kita pilih. Kita lihat bagian belakangnya ya, daftar pustakanya. Biasanya nyambung atau biasanya kita bisa ngambil dari situ juga. Nah, ini Boolean operatorsnya ya, teman-teman bisa pelajari di sini. Kita bisa gunakan and, or atau not ya. Kalau and berarti nanti hanya yang menggunakan dogs and cat. Kalau ini contohnya dogs and cat ya. Kalau tadi home care provider berarti di situ nanti kalau misalnya teman-teman apa namanya memang spesifik home care provider, lansia sama medication management berarti pakai N dan N ya. Tapi berarti nanti yang ke trace adalah cuman memang yang memiliki ketiga variabel itu ataupun ketiga konteks itu ya. Berarti memang apa namanya older adults yang dirawat di rumah gitu ya. Nah, kalau kita pakai dogs or cat, berarti ini keseluruhan. Nah, ini memang jadi lebih banyak sih kalau kita pakai or ya. Berarti kita akan melibatkan semua penelitian yang menggunakan dogs ataupun cats ya. Jadi misalnya kalau tadi ya medication management ya, terus kemudian apa namanya kita pakai or ya. Nah, bisa bisa jadi nanti medication managementnya ada yang di rumah sakit dan ada juga yang di rumah. Ada juga dogs not cats ya, berarti di situ hanya khusus untuk dogs, bukan untuk cats ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba-coba bagaimana cara memberikan Boolean operatorsnya ya. Nah, terus kemudian extracting ya, meliputi penjelasan deskriptif mengenai jumlah artikel yang didapatkan dan digambarkan juga dalam flowchart ya. Nah, ini adalah flowchart yang teman-teman harus pakai ya. Jadi jangan sampai beda-beda ya dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Flowchartnya bentuknya kayak gini, mulai dari identification, screening, eligibility, sama included ya. Kalau identification itu berarti dari database berapa teman-teman temukan ya dengan menggunakan Boolean operators yang sudah tadi kita jelaskan ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman punya dua database berarti nanti ada di dua itu ya, ada dua kotak itu tadi. Kalau cuma satu ya satu. Ya, kalau pakai gray literatur pun jadi nanti mungkin ada tiga. Ya, jadi itu gunakan untuk database-database yang teman-teman pakai. Ya, kalau misalnya pakai dua, ya sebutin. Misalnya di Google Scholar nemu 50, dari Science Direct ketemu 10, berarti the total number of the apa namanya article identified is 60 gitu ya, 60 ya. Nah, terus kemudian baru masuk ke tahapan screening di mana kita akan remove ataupun kita akan apa namanya akan menghapus gitu ya penelitian-penelitian yang menggunakan duplikasi-duplikasi. Baik duplikasi dari secara judul misalnya ya, ada satu judul yang sama, terus kemudian ada diterbitkan di satu jurnal dan di satu database yang lain. Nah, itu silahkan teman-teman harus melakukan penyisiran. Ya. Nah, terus kemudian di sini juga bisa teman-teman lihat database-nya kira-kira ini menggunakan data primer yang sama atau enggak. Ya. Nah, terus kemudian sesudah di duplicate remove ya, misalnya dari 60 tadi ya, terus kemudian ada duplikasi sekitar 10 jadi tinggal 50. Jadi yang apa namanya yang dianalisis di sini 50 ya. Nah, 50 kita terus kemudian cek ya. Cek dengan menggunakan kriteria inklusi tadi yang kita udah pakai ya. Kita pakai ya misalnya apakah berbahasa Inggris, apakah kita bisa pakai full text-nya atau enggak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, baru kita baca itu dari abstraknya. Biasanya kalau yang di sini nih ya, ini kita baca dari abstraknya ya. Nah, misalnya ya tidak ternyata dia enggak apa namanya dia eh, home care bukan home care tetapi medication management di rumah sakit misalnya.
ya. Nah, baru di sini masuk ke eligibility, ya. Nah, eligibility-nya di sini nanti kita exclude-kan dengan kriteria inklusi dan eksklusi tadi, ya. Sesudah kita pertama memang kriteria inklusi, sorry. Terus kemudian yang kedua adalah kriteria inklusinya. Sebentar. Yang pertama adalah kriteria inklusi dan yang kedua adalah kriteria eksklusi. Kayak tadi ya misalnya ya. Oh ternyata nggak pakai home care gitu ya. Ternyata dia di rumah sakit sehingga kita hapus. Oh ternyata dia pakainya bukan older adults tetapi hanya adult saja jadi dihapus gitu ya. Nah sehingga misalnya tadi dari 50 jadi tinggal 20 misalnya ya. Nah dari 20 kita screening lagi dengan menggunakan kriteria eksklusi ya apakah kita bisa berbahasa Inggris didapatkan full text-nya dan lain sebagainya ya. Nah, itu baru kita analisis di situ ya. Nah, baru kemudian terakhirnya yang akan kita masukkan ke dalam scoping review kita itu ada berapa ya. Nah, kemudian kita akan memetakan hasil, ya. Nah, memetakan hasil ini kita bisa menggunakan tabel, diagram, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah extraction fields-nya, ya. Jadi kita di sini akan melakukan ekstraksi. Kita akan mengambil sari-sarinya, intisari dari setiap jurnal, ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tabel, ya. Nah, tabelnya nanti bagian kolom-kolomnya di situ bisa menggunakan contoh-contoh dari sini ya, mulai dari authors, years of publication, source of origin, aims and purpose, study population, methodology, intervention, concept, duration, dan lain sebagainya. Kalau ini sih diikutin banyak banget ya. Biasanya tidak akan sebanyak ini gitu ya. Biasanya memang authors, years of publication, terus kemudian country of origin boleh ya, terserah ya. Jadi sekali lagi ini terserah dari peneliti. Aims and purpose di sini harus, study population and sample size di sini harus, metodologi harus ya. Terus kemudian konsepnya di sini harus pasti ya. Terus kemudian measurementnya juga boleh ya, dan terutama adalah key findingsnya. Jadi mungkin sekitar 5 kolom itu cukup ya, 5 sampai 6 kolom cukup karena kalau terlalu panjang juga jadi bingung juga ya. Nanti kita mau mengekstraksinya seperti apa saja. Ya, nah oleh karena itu sesudah dibikin tabel, teman-teman masukkan sesuai dengan tabel-tabel tersebut gitu ya. Nah, terus kemudian itu adalah tahapan melakukan ekstraksinya. Ya. Nah, sesudah dilakukan ekstraksi, teman-teman bisa nanti bisa lihat ya dari beberapa contoh ya. Bisa menggunakan semacam diagram untuk menggambarkan hasil penelitiannya. Ya, misalnya apa? Tengah-tengah tadi ya, apa namanya, issues gitu ya, issues pada perawatan home care pada older adults gitu ya. Terus kemudian issuesnya apa? Nanti terus kemudian misalnya mau dibikin semacam apa namanya, mind map itu juga boleh gitu ya. Misalnya ya issues-nya apa gitu ya. Terus kemudian solusinya bagaimana gitu ya. Nah, itu silahkan teman-teman mengkreasikan sendiri ya. Nah, menuliskan hasil penelitian, lihat kembali kepada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya apa? Ya, hal-hal atau tema apa saja yang memang harus muncul dari penjelasan itu harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jadi jangan sampai nanti pertanyaan penelitiannya akhirnya tidak terjawab karena kita sibuk ngurusin yang lain, gitu ya. Jadi kembali kepada pertanyaan penelitian. Dalam setiap tema yang disajikan pada hasil penelitian harus disertai dengan penjelasan yang deskriptif. Ya, jadi nanti tema-temanya muncul. Kalau tadi kan pertanyaan penelitiannya kan adalah issues, terus masalah, ya, terus kemudian solusi, ya kan? Berarti nanti apa namanya, pembahasannya harus sesuai dengan tiga hal itu, gitu, ya. Issues-nya apa misalnya, terus kemudian masalahnya apa yang muncul dan solusinya bagaimana. Ya. Nah, itu adalah hasil penelitiannya. Jadi gambarkan, sertakan sumber, gambarkan, sertakan sumber. Diskusi membahas hasil penelitian termasuk keterbatasan juga ya. Ini kalau sudah teman-teman masuk pada hasil penelitian, masuk pada diskusi. Ya.
Hubungkan dengan penelitian yang sudah ada, praktek dan kebijakan yang mungkin juga berhubungan. Lalu kemudian berikan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian. Tentunya di sini diharapkan ya teman-teman memberikan rekomendasi penelitian yang akan datang berdasarkan dari hasil scoping review tadi ya. Bagaimana kalau tadi misalnya oh ternyata apa yang namanya issues itu adalah yang namanya keluarga itu suka lupa gitu ya, ngasih obat tuh berapa kali gitu ya. Berarti nanti kita bisa sarankan bahwa untuk perawatan home care di sini mungkin yang namanya families atau caregiver ini harus kita lakukan pelatihan terlebih dahulu gitu ya. Nah, terus kemudian bisa kita rekomendasikan. Berarti nanti untuk apa namanya berhubungan dengan penelitian yang akan meneliti tentang home care bagaimana, terus kemudian penerapan home care itu seperti apa. Ya, nah ini kalau dari Triko pelaporan dengan menggunakan Prisma SCR. Nah, ini mulai dari abstrak ya. Abstraknya itu tentunya di sini akan ada structure summary ya. Terus kemudian rationally ada objektif di sini ya. Ini adalah bagian-bagiannya. Jadi kalau teman-teman bikin introduction di sini harus ada rationally sama objektifnya. Pada saat membahas tentang method harus ada protokolnya ya dan apakah ada registrasinya atau enggak. Kemudian ada eligibility kriterianya enggak? Ya, ada apa namanya kriteria inklusi dan eksklusi. Information source-nya, database yang dipakai apa? Ya. Kemudian apa namanya eh, bagaimana cara melakukan pencariannya, ya. Dan kemudian adalah data charting, ya. Misalnya ya di sini describe the method of charting data from the included sources of evidence, ya, calibrated forms or forms that have been tested by team. Jadi harus ditested dulu di sini. Ya, terus kemudian variabel-variabel apa yang akan kita cari, ya. Dan kemudian di sini adalah critical appraisalnya, ya, analisisnya. Kemudian ada summary-nya. Oh, ini not applicable, sorry. Sintesis resultnya, ya, describe the method handling and summarizing, ya. Nah, ini ada yang applicable, ada juga yang not applicable for scoping reviews. Baru kemudian masuk ke result, ya. Give number of source evidence screen, ya, assess for eligibility included in the review, ya, terus kemudian kenapa dieksklusi ada berapa penelitian dan lain sebagainya, ya. Terus kemudian karakteristiknya datanya seperti apa, ya. Terus kemudian critical appraisalnya bagaimana melakukan critical appraisalnya, ya. Nah, terus kemudian sesudah itu ya sintesis atau hasilnya seperti apa. Baru kemudian discussion atau summary of evidence. Ya. Nah, ini kalau teman-teman tertarik nanti mau membuat scoping review dan membuat protokolnya, nah ini adalah hal-hal yang wajib ada di protokol. Ya. Mulai dari title, research questions, introduction, ya. Jadi di sini bukan berupa pertanyaan-pertanyaan singkat ya ataupun jawaban-jawaban singkat ya, tapi memang udah kayak laporan penelitian juga sih, introduction-nya juga sudah cukup lengkap. Inclusion kriterianya juga lengkap, segala macam ya, bagaimana nanti teman-teman akan mempresentasikan result dan lain sebagainya. Nah, dari protokol ini yang nantinya akan teman-teman lakukan registrasi gitu. Ya, oke. Sampai di sini dari saya, semoga bisa dipahami materi mengenai scoping review yang tentunya nanti akan diperkuat oleh hasil penelitian dari teman-teman lainnya ya. Bukan hasil penelitian ya, presentasi dari kelompok 4 ataupun kelompok yang memang akan presentasi pada hari ini. Oke semuanya, sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.